Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita akan dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan membaca dari Roma pasal 8 ayat ke-32. Firman Tuhan berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua manusia ingin diterima dan dihargai. Tidak ada satupun dari manusia yang tahan jika dia tidak dianggap dan disepelekan. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang sangat menghargai manusia ciptaannya, yang diciptakannya sebagai makhluk yang mulia dan agung. Manusia juga mewarisi karakter Allah yang tentunya membuatnya mampu menghargai orang lain sama seperti Allah menghargainya. Sedemikian berharganya manusia di hadapan Allah sehingga Allah berkenan menebus manusia ketika ia jatuh ke dalam dosa. Bahkan tidak tanggung-tanggung penebusan Allah bagi manusia, yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai penebusan atas dosa manusia. Kalau Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal agar manusia beroleh hidup yang kekal bersama dengannya, maka terlebih lagi dengan hidup orang percaya di dunia ini, Allah sanggup melakukan segala hal agar dalam kehidupan kita dapat merasakan cinta kasih dan kebaikan Allah. Bukti dari cinta kasih dan kebaikan Allah bagi kita yaitu Ia memelihara dan menjamin kehidupan kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini, Tuhan mau agar kita mengupayakan pertumbuhan rohani, menjadi berkat dan terang bagi dunia ini, serta kita mempersiapkan masa depan kekekalan kita. Selama kita menjalani semuanya itu, Allah terus memelihara kehidupan kita dengan menyediakan segala yang kita butuhkan. Bagi pertumbuhan rohani kita, Tuhan seringkali mengizinkan kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, serta tantangan hidup agar melaluinya kita dilatih untuk kuat secara rohani serta mampu melihat karya Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Melalui hal tersebut kita juga dapat mengalami berbagai mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Hal-hal ini tentunya membangun suatu pengalaman hidup serta pengalaman rohani yang indah bersama dengan Tuhan. Pengalaman rohani inilah yang kita bagikan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana Tuhan memelihara, menjaga, serta menjamin kehidupan kita. Sehingga orang yang percaya dikuatkan dan diteguhkan oleh kesaksian kita. Dan bagi orang yang belum percaya dapat melihat Kristus hidup melalui kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini, jika kita sudah berada dalam Tuhan, kita tidak perlu takut dan cemas. Karena Allah kita setia dan janjinya tidak pernah gagal. Jika Ia berjanji akan memelihara, melindungi, serta menjamin kita, maka pasti Ia akan melakukannya lebih dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan sesuai dengan kebesaran kuasa dan rahmat-Nya. Tuhan menjamin kita bukan hanya ketika kita hidup di dunia ini, namun hingga pada kekekalan. Ia Allah yang senantiasa menggendong kita, menaruh kita di pundaknya, agar kita mendapatkan ketenangan serta kedamaian. Kehidupan orang percaya hendaknya merupakan suatu kehidupan yang optimis, karena penjamin serta pemelihara kehidupannya sangat dapat diandalkan. Puji Tuhan. Karena itu marilah kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, tetap percaya dan andalkan Tuhan, Allah pemelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah penjamin kehidupan kami, Allah pemelihara kehidupan kami, Allah yang membuat kami sanggup melangkah di dalam kehidupan ini. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kuatkan kami untuk kami melewati setiap badai persoalan pergumulan kami. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk mengatasi setiap hal yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Berkati kesehatan, penghidupan, mata pencarian kami, keluarga kami. Biarlah semuanya Tuhan indah di hadapan Tuhan ketika kami menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.